Hujan turun deras malam itu, menghantam atap seng pos jaga dengan suara berisik yang memantul ke setiap sudut. Aku, Surya, sipir senior di Nusa Kambangan, sudah terbiasa dengan malam-malam basah seperti ini. Tapi malam ini, entah kenapa, hawa di udara terasa lebih berat, lebih pekat. Jam dinding di pos menunjuk pukul 23.40 ketika telepon dari kantor komandan berdering. Surya, bawa 2 anak baru itu. Periksa blok E. Ada laporan pintu gerbangnya terbuka. Suara berat di ujung sana memerintah. Aku melirik kedua orang di ruang itu. Raka, sipir muda dengan sikap santai dan senyum sok berani. Dan Dani, sipir kurus berkacamata yang bahkan dari raut wajahnya saja sudah terlihat gugup. Blok E, bukannya itu... Dani menggantung kalimatnya. Aku menatapnya serius. Lapangan eksekusi. Tempat terakhir mereka yang pernah berdiri di hadapan regu tembak. Kami berjalan melewati lorong yang basah. Lampu temaram berwarna kuning membuat bayangan kami memanjang di dinding lembab. Suara hujan bercampur dengan bunyi gemerisik rantai besi yang tergantung di gerbang. Saat aku mendorong pintu besi blok E, aroma tanah basah bercampur bau mesiur menyergap hidung. Angin malam menerobos masuk, membawa bisikan samar yang terdengar seperti langkah sepatu bot. Mendekat. Aku menarik nafas panjang. Perasaan di dadaku seperti sedang memasuki sebuah dunia yang tidak ingin aku kenal. Selamat datang di ruang sunyi. Aku mendorong gerbang besi dengan tenaga penuh. Suara rantai berdecit menambah ketegangan. Raka berdiri di sampingku. Senyum sok beraninya mulai memudar saat bau tanah basah bercampur mesiu semakin pekat. Dani hanya menunduk. Jemarinya gemetar memegang senter kecil yang hampir tak mampu menembus gelap. Kalian yakin kita harus masuk? Suara Dani serak, hampir berbisik. Kalau tidak, kita yang bakal disalahkan nanti. Jawabku tegas. Tetap di belakangku, jangan panik. Lorong menuju lapangan eksekusi terasa lebih sempit dari biasanya. Dinding lembab memantulkan suara langkah kami seolah mengikut. Setiap kali senter menyapu dinding, bayangan kami sendiri tampak menari-nari di permukaan yang retak dan berlumut. Raka mencoba mengusir tegang dengan bercanda. Siapa tahu nanti kita ketemu mantan napi yang minta selfie kan? Aku menegurnya. Raka, jangan bercanda. Ini serius. Tapi Dani, yang duduk di ujung lorong, tidak bisa menahan napasnya. Aku dengar mereka bilang beberapa narapidana yang dieksekusi di sini tidak pernah pergi. Aku berhenti, menatap kedua anak muda itu. Suasana berubah. Raka tersenyum tipis, tapi matanya mulai menatap ke arah gelap lorong di depan kami. Dani menelan ludah, matanya membesar. Tiba-tiba terdengar suara ketukan 3 kali yang bergema di ujung lorong, di pintu besi yang seharusnya terkunci. Aku membeku. Siapa itu? Suaraku terdengar lebih keras dari yang kusangka, tapi hanya gema langkah sendiri yang kembali menjawab. Raka menepuk bahuku, mencoba menghibur diri sendiri. Mungkin cuma tikus kan? Tapi nada suaranya tidak meyakinkan. Dani menggigit bibirnya. Itu tidak mungkin tikus. Kami melanjutkan langkah. Aroma mesiu semakin pekat. Tanah lembab di lorong menyerap cahaya senter kami, membuat setiap gerakan terasa lambat dan tegang. Sesekali, terdengar bunyi gemerisik rantai besi dari arah gerbang lapangan, membuat Raka menahan napas dan memandang ke belakang. Saat kami tiba di pintu menuju lapangan eksekusi, aku berhenti sejenak. Pandangan ke lapangan yang terbuka di depan membuat bulu kuduk berdiri. Bekas garis kapur masih tampak samar di tanah basah, menandai posisi terpidana berdiri ketika regu tembak melakukan tugasnya. Tiang kayu pengikat senjata masih ada di sisi lapangan, meski sebagian sudah lapuk dimakan waktu. Ini benar-benar tempatnya, Dani berbisik. Suaranya hampir tenggelam oleh suara hujan di luar. Raka mencondongkan badan, mencoba melihat lebih jelas.
Aku rasa ini cuma kesan, nggak ada siapa-siapa kok. Aku menatapnya tajam. Jangan sok berani, Raka. Ada sesuatu di sini, dan itu bukan sekedar kesan. Langit di atas lapangan terbuka, hujan deras membuat permukaan tanah berkilat. Kami menyalakan senter ke segala arah. Tidak ada manusia, hanya bayangan pohon kelapa di luar tembok penjara. Namun sesuatu terasa salah. Udara di sekitar kami seolah bergetar. Aku bisa merasakan tatapan, sesuatu yang menatap dari kegelapan, tapi mata siapa? Dengar itu. Dani membeku, menunjuk ke arah lapangan. Aku mendengar suara pelan, hampir tak terdengar. Seperti aba-aba komando, bidik, bidik, bidik. Aku menoleh ke Raka, tapi dia pucat. Aku gak dengar apa-apa, jawabnya sambil menelan ludah. Dani menunduk lebih dalam. Aku dengar, benar-benar dengar. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ini pasti efek hujan dan bayangan. Tenang, fokus. Tapi sesuatu membuat jantungku berdetak lebih cepat. Tanah di depan kami bergumuruh seolah ada yang menjejak, tapi tidak ada siapa-siapa. Senter kami menyorot jauh ke lapangan, dan di salah satu titik terlihat bayangan samar seorang narapidana mengenakan baju putih lusuh berdiri membelakangi kami. Aku menahan napas, berharap itu hanya pantulan cahaya. Saat aku menggerakkan senter lebih dekat, kosong, tidak ada siapa-siapa. Raka menarik napas panjang, nadanya bergetar. Ini nggak nyata, nggak mungkin. Dani mulai menangis, pelan, menunduk. Aku meletakkan tangan di bahunya. Ini nyata, Dani. Tapi kalau kita panik, kita nggak akan bisa keluar dari sini dengan selamat. Tetap di belakangku. Kami melangkah lebih jauh ke lapangan. Tanah basah menempel di sepatu dan aroma mesiu semakin menyengat. Hujan membuat suara kami teredam, tapi sesekali terdengar gemerisik rantai besi dan bunyi langkah berat yang bukan dari kami. Raka mulai menggigil. Surya, aku nggak suka ini. Kita seharusnya nggak berada di sini. Aku menunduk, menatapnya. Kita tidak punya pilihan. Kalau kita tidak memastikan kondisi Blok E, siapa tahu ada kejadian yang akan menimpa napi lain atau sipir yang lalai. Ketegangan meningkat. Angin malam menerobos masuk, membawa aroma tanah dan mesiu, dan aku merasa ada sesuatu yang mengikuti kami. Sesekali bayangan tampak bergerak di tepi lapangan, selalu hilang saat sorot senter diarahkan. Dani semakin ketakutan. Raka mulai kehilangan keberanian. Tiba-tiba terdengar suara jeritan jauh, teredam oleh hujan, namun jelas terdengar, seperti seseorang berteriak, "Tolong, jangan tembak aku." Aku berhenti, menahan napas. Itu suara dari masa lalu. Gumamku pelan. Suara mereka yang pernah berdiri di sini. Raka menggenggam lenganku. Wajahnya pucat. Surya, ayo keluar dari sini. Sekarang. Aku menggeleng. Tidak. Kita harus sampai ke ujung lapangan. Lihat semua. Catat semua. Langkah kami semakin lambat. Senter menyorot tanah basah, garis kapur samar, tiang kayu yang lapuk. Bayangan-bayangan samar di tepi lapangan membuat kami menahan napas. Angin membawa suara langkah, rantai berderak, dan suara jeritan yang menghilang sesaat. Aku menoleh ke Dani, yang kini gemetar di samping Raka. Tetap di belakangku, jangan menoleh kemana-mana. Jangan panik. Dani mengangguk, bibirnya bergetar. Raka menelan ludah, pandangannya kosong, namun dia tetap mencoba menunjukkan keberanian yang semakin rapuh. Saat kami mencapai ujung lapangan, sebuah gerbang besi kecil terlihat. Aku memegang pegangan, bersiap mendorong. Tapi sebelum sempat gerbang terbuka, terdengar suara komando pelan yang berulang, "Bidik, bidik, bidik." Tanah di depan kami bergetar, seolah regu tembak tak terlihat baru saja menembak. Hujan menitik lebih deras, suara langkah kami terdengar menggaung seperti gema dari masa lalu. Aku menahan napas, menatap Raka dan Dani. Tidak ada kata-kata yang mampu menghibur. Kami hanya berdiri, terdiam, menyadari bahwa Blok E bukan sekedar lapangan kosong. Tempat ini masih hidup dengan bisikan, tatapan, dan dendam mereka yang pernah berdiri di sini. Dan malam itu, di lorong menuju lapangan eksekusi yang sunyi, kami benar-benar menyadari ada sesuatu yang tidak pernah pergi dari tempat ini. Gerbang besi di ujung lorong terbuka dengan bunyi berdecit panjang. Hujan terus menimpa tanah lapangan eksekusi, membuat permukaan tanah basah berkilat. Aroma mesiu yang pekat semakin menusuk hidung, membuat kami menahan napas. Aku menurunkan senter,
menatap Raka dan Dani. "Kalian lihat garis kapur itu?" tanyaku, menunjuk ke posisi yang dulu dipakai narapidana berdiri sebelum regu tembak menembak. Garis itu samar tapi jelas, menandai batas terakhir seorang manusia berdiri di dunia ini. Raka menelan ludah. Aku tidak nyaman berada di sini, Surya." Dani menggigil, memegangi lenganku. Apa kita seharusnya masuk ke lapangan ini? Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan mereka. Kita harus memastikan semua aman. Tidak ada yang bisa dilewatkan. Jangan panik. Fokus. Tanah basah bergetar setiap kali hujan menimpa genangan di depanku. Angin malam membawa suara gemerisik rantai, suara langkah yang seolah mengikuti kami dari sisi lapangan. Aku menoleh ke Raka, tapi dia hanya menatap kosong ke garis kapur di tanah. Di sisi belakang lapangan, tiang kayu pengikat senjata masih berdiri, meski sebagian lapuk dimakan usia. Sesekali, ranting pohon kelapa yang terbawa angin menyapu tanah, menghasilkan suara yang membuat Dani semakin menunduk dan gemetar. "Dengar itu, suara langkah," Dani berbisik, suaranya hampir tenggelam di antara gemuruh hujan. Aku menatap ke seluruh lapangan. Tidak ada siapapun, tapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Sesuatu menatap kami dari kegelapan. Aku merasa tatapan itu membakar, tetapi aku tidak bisa melihat wujudnya dengan jelas. Raka mencoba tersenyum, tetapi nadanya bergetar. Ini cuma imajinasi kalian berdua, hanya hujan dan bayangan." Aku menatapnya tajam. "Raka, ini bukan sekedar bayangan. Rasakan saja, ada sesuatu di sini. Sesuatu yang tidak pernah pergi." Kami melangkah lebih jauh. Tanah basah menempel di sepatu, membuat setiap langkah terasa berat. Aroma mesius semakin kuat. Hujan menambah suara gemerisik rantai yang semakin jelas. Sesekali terdengar suara sepatu but di tanah basah. Tapi setiap kali kami menoleh, kosong. Dani mulai panik. "Surya, aku tidak tahan. Kita harus keluar dari sini. Aku bisa merasakan mereka masih ada di sini." Aku menepuk bahunya, mencoba menenangkan. "Tetap di belakangku. Jangan menoleh kemana-mana. Fokus pada apa yang ada di depan." Tiba-tiba, terdengar suara pelan, hampir seperti bisikan, tapi jelas. "Bidik! Bidik!" Aku menahan napas. Suara itu datang dari arah garis kapur di lapangan. Tanah di depan kami bergetar seolah regu tembak tak terlihat baru saja menembak. Raka terpaku, wajahnya pucat. Dani menggenggam tanganku, tubuhnya gemetar hebat. Aku mengarahkan senter ke titik suara. Sekilas, aku melihat bayangan samar seorang narapidana mengenakan baju tahanan putih lusuh berdiri membelakangi kami. Tubuhnya kokoh tetapi diam, seperti menunggu. Aku menahan napas, berharap mata kami tidak memperlihatkan kesalahan fatal. Saat sorot senter diarahkan ke tempat itu, bayangan itu menghilang begitu saja. Tidak ada siapapun di sana. "Lihat, kan?" Raka berbisik. Suaranya parau. Tidak ada siapa-siapa. Aku menggeleng. "Kalian lihat tapi tidak benar-benar melihat. Mereka yang dieksekusi di sini, mereka tidak pergi. Mereka menunggu, dan kita sedang berdiri di tengahnya." Dani menunduk, bibirnya bergetar. Aku bisa mendengar suara mereka. Jeritan terakhir yang mereka teriakkan saat regu menembak. Aku menoleh ke Raka. "Kamu dengar juga?" Dia hanya mengangguk pelan, wajah pucat. "Aku tidak ingin melihat lebih lama. Ini terlalu nyata." Aku mengatur napas, mencoba menenangkan diri. Kita harus sampai ke ujung lapangan. Lihat semua sudut, catat semua.
Jangan bergerak terlalu cepat, jangan panik. Langkah demi langkah, kami menyusuri lapangan basah. Setiap kali senter menyorot ke tanah, bayangan kami sendiri tampak menari di garis kapur. Tiang kayu pengikat senjata di sisi lapangan tampak seperti tubuh yang menunggu untuk berdiri kembali. Tiba-tiba, terdengar suara jeritan jauh yang teredam oleh hujan. Suara itu jelas. Seorang laki-laki berteriak, terdengar menyeru, "Tolong, jangan tembak aku!" Aku menelan ludah. Itu masa lalu. Mereka yang pernah berdiri di sini. Gumamku pelan. Raka menggenggam lenganku, wajahnya pucat. "Surya, ayo keluar dari sini, sekarang." Aku menahan napas, menatap kedua anak muda itu. Tidak ada kata-kata yang bisa menghibur. Kami hanya berdiri, menyadari bahwa lapangan eksekusi bukan sekedar tanah kosong. Tempat ini masih hidup, dengan tatapan, bisikan dan dendam mereka yang pernah menunggu regu tembak. Aku menyalakan senter lebih kuat, menyorot setiap titik di tanah basah. Di ujung lapangan, terlihat sebuah gerbang besi kecil. Aku berjalan mendekat, hati-hati, tapi sebelum menyentuh pegangan, terdengar suara komando yang berulang. "Bidik! Bidik! Bidik!" Tanah di depan kami bergetar seolah regu peluru tak terlihat baru saja ditembakkan. Hujan deras menambah suara gemerisik rantai dan langkah kami terdengar menggaung di tengah lapangan. Aku menatap Raka dan Dani. Wajah mereka pucat, bibir gemetar, mata melebar. Kami menyadari bahwa Blok E bukan hanya tempat eksekusi. Tempat ini adalah ruang bagi mereka yang pernah menunggu ajal mereka, dan mereka masih ada menunggu siapapun yang berani melangkah di tanah mereka. Hujan deras, tanah basah, aroma mesiu dan suara langkah tak terlihat, semuanya menyatu menjadi ketegangan yang hampir tak tertahankan. Sesekali bayangan samar bergerak di tepi pandangan kami, selalu menghilang saat sorot senter diarahkan. Aku menelan ludah, menatap ke tanah di depan. Jangan bergerak terlalu cepat, tetap fokus. Mereka mengawasi. Dani menunduk, menggenggam tangan Raka. "Aku ingin keluar dari sini, sekarang." Raka menatapku, suara parau. "Kita nggak akan bisa begitu saja, kan?" Aku menghela napas, mencoba menenangkan diri. Kita akan keluar, tapi kita harus tetap sadar. Jangan beri mereka alasan untuk mendekat. Malam itu, di lapangan eksekusi Blok E, kami berdiri di tengah sejarah yang mengerikan. Aroma mesiu, tanah basah, langkah bisikan dan bayangan yang terus mengikuti, semuanya terasa nyata, dan kami baru saja memulai perjalanan malam yang akan terus menghantui kami selama-lamanya. Hujan semakin deras saat kami melangkah ke sisi lapangan eksekusi, tempat sebuah bangunan kecil berdiri, bekas gudang senjata regu tembak. Bangunan itu terlihat rapuh, atapnya bocor di beberapa titik, catnya mengelupas, dan aroma mesiu tua menguar begitu dekat. "Ini gudang senjata," aku bersuara rendah, menahan napas agar suara kami tidak terdengar di lapangan. Raka menatapku, wajahnya pucat, bibir bergetar. "Kita benar-benar akan masuk ke sana?" Dani hampir menangis. "Aku rasa lebih baik kita tidak." "Tidak." Aku menoleh, menatap kedua anak muda itu. "Kita harus. Ada laporan pintu terkunci sendiri dan kita harus memastikan semua aman. Jangan panik, fokus." Aku menekan pegangan pintu kayu, mendorongnya perlahan. Pintu mengeluarkan bunyi menderit panjang seperti menjerit di tengah hujan. Begitu kami masuk, bau mesiu tua langsung menyeruak, menyengat hidung. Rak-rak kayu yang dulu menampung senjata kini kosong, tapi ada bekas bulatan hitam di lantai seperti sesuatu pernah jatuh di sana. "Raka, pegang senter lebih kuat," aku memerintah. "Dani, tetap di belakangku." Raka menggigil,
Cahaya senter menyorot setiap sudut gudang. Debu beterbangan karena udara lembab bercampur dengan hujan yang masuk dari atap bocor. Aku menatap rak kayu yang kosong, lalu ke lantai. Ada bekas goresan panjang di kayu dan tanah yang tampak seperti bekas jatuhan. Rasanya seolah ada yang baru saja bergerak di sini. Dani menggenggam lenganku, bibir bergetar. Aku dengar suara langkah. Dari mana? Aku menatap sekeliling. Tidak ada siapapun, tapi suara itu terdengar ringan tapi berat, seperti sepatu bot berjalan di lantai kayu. Raka menelan ludah, wajahnya pucat. Surya, aku tidak suka ini. Serius, aku merasa ada yang mengawasi kita. Aku menarik napas panjang. Fokus. Mereka mengamati, tapi jangan panik. Jangan cari mereka. Cukup periksa gudang ini. Hujan di luar terdengar semakin deras, menimpa atap bocor dengan ritme tak terduga. Sesekali bunyi rantai di lapangan terdengar menyusup masuk melalui jendela yang rusak. Udara di gudang terasa berat dan senter kami seolah menyorot bayangan-bayangan sendiri yang menari di dinding. Aku melangkah ke pojok gudang, menatap rak kayu yang lapuk. Di sana, di bawah bayangan lampu senter, terlihat bekas siluet manusia samar, seorang narapidana dengan baju tahanan putih lusuh, berdiri menatap kami dari sudut gelap. Aku menahan napas, berharap mata kami tidak memperlihatkan kesalahan fatal. Tapi bayangan itu tidak bergerak saat senter diarahkan, sekadar menunggu. Surya, apa itu? Dani berbisik, hampir menangis. Aku menelan ludah. Diam, jangan menatap terlalu lama. Fokus pada periksa gudang. Raka menggigil, suara nadanya parau. Aku tidak suka, rasanya dia menunggu kita. Langkah kami perlahan, hati-hati. Setiap suara papan kayu yang berderit terdengar seperti jeritan, dan setiap debu yang beterbangan membuat bayangan bergerak di dinding. Aku menoleh ke pintu, memastikan tidak ada yang mendekat, tapi seolah udara di sini penuh tatapan yang tidak terlihat, berat dan dingin. Dani menunduk, gemetar hebat. Surya, aku bisa merasakan mereka masih di sini. Aku menepuk bahunya, berusaha menenangkan. Tetap tenang, jangan beri mereka alasan untuk mendekat. Raka menatap ke lantai gudang di dekat bekas bulatan hitam. Tiba-tiba terdengar suara ketukan dari lantai kayu, pelan tapi jelas. Kami bertiga berhenti, senter menyorot lantai dan rak. Tidak ada yang bergerak, tapi udara di sekitar kami bergetar, seolah ada yang berdiri di belakang rak, menunggu. Aku menunduk, menatap kedua anak muda itu. Kita tidak sendiri di sini. Mereka mengamati setiap gerakan kita. Tetap fokus. Dani menelan ludah. Aku tidak tahan lama-lama di sini. Raka menggigil, wajahnya pucat. Aku rasa kita harus cepat selesai, Surya. Aku merasa mereka akan mendekat. Aku mengangguk pelan, menyalakan senter lebih kuat untuk memastikan tidak ada sudut yang terlewat. Saat sorot senter menelusuri sudut paling gelap gudang, bayangan narapidana putih lusuh itu tampak sedikit lebih dekat, berdiri menatap kami dengan wajah setengah rusak akibat tembakan. Matanya kosong, tapi sorotannya seperti membekukan darah di tubuh kami. Aku menelan ludah, jantung berdetak kencang. Ini nyata. Jangan panik, jangan berteriak. Raka menahan napas, tubuhnya kaku. Dani menggenggam lenganku lebih erat, gemetar hebat. Suasana di gudang ini begitu mencekam, setiap detik terasa panjang, setiap napas terasa berat. Tiba-tiba, terdengar suara pintu kayu belakang terbanting. Kami menoleh seketika, hanya hujan yang menimpa atap. Tapi suara itu jelas terdengar seperti pintu ditutup dengan kasar. Raka menggigil dan Dani hampir pingsan. Aku menenangkan diri. Tenang, hanya angin, tapi udara di sini terasa tebal, seperti disentuh oleh tangan tak terlihat. Bayangan itu tetap diam di sudut gelap, menunggu. Aku mengatur napas, menyalakan senter lebih terang, menelusuri rak dan lantai. Semua kosong, tapi bekas bulatan hitam dan goresan di lantai seolah mengapakan satu hal.
ada yang baru saja berdiri di sini, atau masih berdiri di sini menunggu kami meninggalkan gudang. Dani menunduk, suaranya bergetar. Aku ingin keluar dari sini. Raka mengangguk, wajahnya pucat. Kita harus segera keluar. Surya, aku merasa mereka akan mendekat. Aku menepuk bahu mereka. Kita akan keluar, tapi tetap tenang. Jangan lihat ke sudut gelap lagi. Tetap di belakangku. Jangan memberi mereka alasan untuk mendekat. Kami melangkah perlahan menuju pintu keluar. Tanah basah menempel di sepatu. Aroma mesiu tua masih menyengat. Saat kami melewati sudut gelap terakhir, bayangan narapidana putih lusuh itu menghilang begitu saja, meninggalkan udara berat dan rasa dingin yang menusuk tulang. Hujan deras, suara rantai di lapangan dan udara gudang yang tebal membuat ketegangan hampir tak tertahankan. Namun, kami berhasil keluar meski rasa takut masih menghantui setiap langkah kami menuju lapangan eksekusi yang basah. Malam itu, di gudang senjata lama, kami menyadari bahwa tempat ini bukan sekadar bangunan kosong. Tempat ini menyimpan tatapan, bisikan, dan dendam mereka yang pernah berdiri di sini. Dan mereka masih menunggu siapapun yang berani masuk. Setelah berhasil keluar dari gudang senjata lama, hujan masih mengguyur deras. Kami melangkah pelan menuju blok sel isolasi, sebuah bangunan tua di sisi lain lapangan eksekusi. Bangunan itu selalu dianggap tempat yang paling menyeramkan oleh sipir baru. Tempat narapidana yang paling berbahaya pernah dikurung sendirian, menunggu ajalnya. Blok isolasi, tempat mereka yang tidak pernah melihat siang lagi. Aku berbisik, menahan gemetar di tubuhku sendiri. Raka menelan ludah, menatap ke depan. Aku tidak tahu kenapa kita harus ke sini. Ini berbeda. Dani memegangi lenganku, suara bergetar. Aku bisa merasakan sesuatu, tidak seperti sebelumnya. Aku menatap keduanya. Tetap tenang, kita hanya memastikan tidak ada yang salah. Fokus, jangan menoleh kemana-mana. Pintu besi blok isolasi berderit panjang saat kami mendorongnya. Bau lembab dan mesiu tua segera menyeruak masuk. Hujan dari atap bocor menetes ke lantai, menciptakan genangan kecil di beberapa sudut. Lampu temaram yang ada di dalam blok hanya menambah bayangan panjang di dinding. Langkah kami bergema di lorong sempit. Setiap derap terdengar seperti gema di antara dinding beton yang basah. Sesekali terdengar suara rantai yang bergesekan, seolah ada yang baru saja bergerak. Aku menyalakan senter lebih terang, mencoba menyingkirkan bayangan gelap yang menari di dinding. Dengar itu, Dani. Menekankan kata-katanya, hampir berbisik. Aku menegakkan tubuh, menahan napas. Dari salah satu sel, terdengar suara pelan, hampir seperti desahan. Tolong, jangan tinggalkan aku. Suara itu tipis, tapi jelas, membuat Raka gemetar. Aku dengar juga, Raka berbisik, wajah pucat. Itu suara mereka yang dulu di sini. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan mereka. Ini tempat isolasi. Mereka yang pernah dikurung di sini meninggalkan banyak energi. Beberapa bahkan tidak pergi setelah regu tembak datang. Dani menunduk, tangannya menekan lengan bajuku. Aku merasa mereka sedang melihat kita. Mereka tidak suka kita di sini. Raka mengangguk, bibirnya bergetar. Aku rasa kita sedang diikuti. Kami melangkah lebih jauh, menyusuri lorong sempit yang berderet sel dengan pintu besi tertutup rapat. Setiap sel memiliki jejak basah di lantai, bekas air hujan,
atau sesuatu yang lain. Sesekali terdengar suara ketukan pelan di pintu besi, tidak beraturan. Raka, Dani, jangan menoleh, tetap fokus. Aku menekankan, jika kalian panik, kita tidak akan bisa keluar dengan aman. Dari ujung lorong terdengar suara langkah berat. Kami menoleh seketika, tapi lorong kosong. Raka menelan ludah, wajah pucat. Dani hampir menangis. Surya, itu nyata. Mereka ada di sini. Aku menghela napas, menyalakan senter lebih terang. Di salah satu sel, terlihat bayangan samar seorang narapidana mengenakan baju putih lusuh, berdiri menatap dari balik jeruji. Wajah setengah rusak akibat tembakan. Matanya kosong, tapi sorotannya seperti menembus ke dalam jiwa kami. Jangan menatap terlalu lama, aku berbisik, menahan detak jantung yang meningkat. Tetap fokus pada lorong, jangan beri mereka alasan untuk mendekat. Raka menggigil hebat, suaranya parau. Aku tidak tahan lama-lama di sini. Dani menunduk, gemetar hebat. Aku ingin keluar, sekarang. Langkah kami perlahan, hati-hati. Setiap suara papan kayu dan rantai terdengar seperti jeritan yang menggema. Lampu temara membuat bayangan kami memanjang di dinding, bercampur dengan bayangan samar narapidana di sel. Suasana begitu mencekam dan setiap napas terasa berat. Tiba-tiba terdengar suara pintu besi diketuk dari ujung lorong. 1 ketukan, 2 ketukan, lalu serangkaian ketukan cepat. Raka menahan napas, Dani menunduk, dan aku tetap menatap ke arah suara. Tidak ada siapapun. Hanya bayangan di balik jeruji yang seolah bergerak sedikit mengawasi kami. Aku menelan ludah, menegaskan suara sendiri agar terdengar tegas. Kita harus cepat menyelesaikan pemeriksaan. Fokus pada sel, jangan panik, tetap di belakangku. Dani menggigil, tapi mengangguk. Raka menatap lurus ke depan, wajah pucat, namun mencoba tetap kuat. Kami bergerak lebih jauh. Adira di lorong semakin tebal, seperti disentuh oleh sesuatu yang tak terlihat. Sesekali terdengar desahan pelan, bisikan samar, "Jangan tembak aku, tolong, jangan tinggalkan aku." Aku menyalakan senter ke setiap sel, mencatat semua. Beberapa sel kosong, beberapa memiliki bekas darah atau barang-barang tua. Tapi di salah satu sel di ujung lorong, bayangan narapidana putih lusuh itu muncul lebih jelas, berdiri di tengah sel, seolah menunggu kami menatapnya lebih lama. Matanya kosong, namun sorotannya mengancam dan membekukan darah. Raka menelan ludah, hampir pingsan. Aku tidak bisa. Aku menepuk bahunya, tetap tenang. Kita akan keluar, jangan menatap lagi. Ikuti aku, perlahan. Kami melangkah ke pintu keluar blok. Terdengar suara jeritan jauh dari lapangan eksekusi. Jeritan itu bercampur dengan hujan deras, terdengar memekakkan telinga, namun juga seakan samar. Dani menunduk, menutupi wajahnya. Aku tidak tahan. Aku ingin keluar. Aku mengangguk, menyalakan senter lebih terang, menuntun mereka perlahan menuju pintu. Adira berat dan aroma mesiu tua masih menggantung. Bayangan samar narapidana putih lusuh itu tetap terlihat di salah satu sel, meski kami tidak menatapnya lagi. Ketika pintu besi akhirnya terbuka, hujan deras dan suara gerimisik rantai dari luar menyambut kami. Kami menghela napas, langkah kami semakin cepat, tapi ketegangan masih terasa. Blok sel isolasi bukan sekedar tempat narapidana dikurung. Mereka adalah ruang bagi mereka yang menunggu ajal, dan energi mereka masih ada, mengawasi, menunggu siapapun yang berani masuk. Malam itu, kami menyadari satu hal. Blok isolasi bukan hanya sel,
Tapi mata dan telinga bagi mereka yang pernah berdiri di Blok E, mereka tidak pernah benar-benar pergi. Hujan mulai meredah, meninggalkan genangan air yang memantulkan cahaya senter kami di lapangan eksekusi. Udara malam semakin dingin, menembus jaket tipis kami. Rasanya seperti setiap tetes hujan yang tersisa membawa bisikan dan tatapan mereka yang pernah berdiri di sini. Surya, kita sudah selesai dengan blok isolasi. Apakah kita harus memeriksa lapangan eksekusi lagi? Raka berbisik, wajah pucat dan gemetar. Aku menoleh, menahan napas. Ya, kita harus memastikan semua aman. Ini malam terakhir kita di sini. Jangan beri celah sedikit pun. Dani menggigil, memegangi lenganku. Aku merasa mereka sedang menunggu kita di sana. Langkah kami perlahan menyusuri lapangan basah. Bekas garis kapur dan tiang kayu regu tembak terlihat samar di cahaya senter. Aroma mesiu tua masih menggantung di udara, bercampur dengan bau tanah basah. Setiap langkah kami terdengar memantul di lapangan yang luas. Dengar itu, suara langkah, Dani berbisik. Suaranya hampir tenggelam oleh gemuruh hujan yang tersisa. Aku menoleh ke arah lorong yang menghubungkan Blok E dengan lapangan eksekusi. Tidak ada siapapun. Tapi ada sesuatu di sana. Tatapan yang menusuk dari bayangan gelap. Raka menelan ludah. Aku tidak suka ini. Rasanya mereka ingin kita pergi atau menghadapi mereka. Aku menyalakan senter lebih terang, menelusuri setiap titik. Di ujung lapangan, terlihat bayangan samar seorang narapidana mengenakan baju tahanan putih lusuh. Wajah setengah rusak akibat tembakan, berdiri di dekat garis kapur. Sorot matanya kosong namun intens, seolah menantang kami. Jangan menatap terlalu lama, aku berbisik. Tetap fokus, mereka mengawasi setiap gerakan kita. Dani menggigil hebat. Aku merasa kita akan diserang. Raka menelan ludah, wajah pucat. Kita harus cepat. Kami menyusuri lapangan lebih dekat ke posisi regu tembak. Tiang kayu yang dulu digunakan untuk menahan narapidana masih berdiri, lapuk tapi menimbulkan aura menakutkan. Hujan yang menetes dari atap samping menciptakan gema di seluruh lapangan. Tiba-tiba terdengar suara pelan namun jelas. Bidik, bidik. Jantung kami serasa berhenti. Aku menatap Raka dan Dani. Wajah mereka pucat, napas terengah-engah. Apa itu nyata? Dani berbisik gemetar hebat. Aku mengangguk pelan. Ya, itu suara masa lalu. Mereka yang pernah berdiri di sini masih menunggu. Jangan panik, tetap di belakangku. Bayangan narapidana putih itu bergerak sedikit, seolah menekankan ancaman. Tidak ada suara kaki, hanya aura yang terasa menekan. Aku menyalakan senter lebih terang, menelusuri setiap titik. Raka menelan ludah. Aku merasa mereka akan mendekat kalau kita tidak segera pergi. Aku menegaskan suara sendiri. Tetap fokus, jangan panik. Perlahan-lahan menuju gerbang lapangan. Setiap langkah kami terdengar di tengah lapangan yang luas. Sesekali bayangan samar lainnya muncul di tepi pandangan, selalu menghilang saat senter diarahkan. Dani menunduk, gemetar hebat. Surya, aku tidak tahan. Aku ingin keluar dari sini. Aku menepuk bahunya, mencoba menenangkan. Kita akan keluar. Tetap tenang, jangan lihat ke bayangan lagi. Saat kami mendekati gerbang lapangan eksekusi, terdengar suara jeritan jauh bercampur hujan, menyerupai kamulan terakhir narapidana yang menunggu regu tembak. Udara terasa tebal dan dingin, seolah disentuh oleh tangan tak terlihat. Raka menelan ludah, Dani menunduk,
dan aku tetap menatap ke depan. Lihat tiang kayu itu, tempat mereka menahan narapidana. Aku berbisik, menunjuk. Raka mengangguk pelan. Ya, aku bisa membayangkan apa yang mereka alami. Aku tidak ingin merasakannya. Dani menggigil hebat. Aku rasa mereka ingin kita pergi dengan rasa takut ini. Aku mengatur napas, menyalakan senter terakhir untuk memastikan jalur keluar jelas. Bayangan narapidana putih lusuh itu tetap terlihat di ujung lapangan, berdiri di garis kapur, menatap tanpa berkedip. Sorot matanya membekukan darah. Langkah terakhir menuju gerbang terasa seperti berjalan di atas duri. Tanah basah menempel di sepatu, udara berat menggantung, dan aroma mesiu tua masih kuat. Tiba-tiba, terdengar suara pistol tembakan di kejauhan, seperti gema masa lalu yang tersisa di udara. Dani menunduk, hampir pingsan. Aku tidak bisa. Raka menggigil hebat, bibir bergetar. Kita hampir keluar. Aku menepuk bahu mereka. Tetap tenang, kita hampir sampai. Jangan lihat ke belakang. Ketika kami mencapai gerbang besi lapangan eksekusi, hujan yang tersisa membasahi kami sepenuhnya. Bayangan narapidana putih lusuh itu tetap terlihat samar di ujung lapangan, seolah menunggu siapapun yang berani melangkah ke jalur keluar. Aku menoleh ke Raka dan Dani. Wajah mereka pucat, napas terengah-engah. Kita selamat, tapi jangan lupa, tempat ini tidak pernah benar-benar kosong. Mereka masih ada, menunggu siapapun yang berani melangkah di tanah mereka. Malam itu, di akhir lapangan eksekusi Nusa Kambangan, kami menyadari satu hal. Regu tembak bukan hanya alat eksekusi, tapi juga pengingat bagi mereka yang pernah menunggu ajal. Dan mereka yang meninggalkan rasa takut ini, tidak pernah benar-benar pergi. Hujan akhirnya berhenti, meninggalkan udara malam yang basah dan dingin. Genangan air di jalan setapak memantulkan cahaya lampu dari pos penjagaan yang jauh, menciptakan bayangan panjang yang menari di tanah. Kami bertiga, Surya, Raka, dan Dani, berjalan perlahan menuju gerbang keluar Nusa Kambangan. Tubuh lelah, tapi hati masih bergetar oleh apa yang baru saja kami alami. Surya, aku tidak pernah merasa begitu takut dalam hidupku. Dani akhirnya bersuara, suaranya gemetar. Aku merasa mereka masih di sana menatap kita. Raka mengangguk, wajah pucat. Aku juga sama. Rasanya seperti ada yang mengikuti langkah kita bahkan saat kita berjalan di luar lapangan itu. Aku menarik napas panjang, menatap ke lapangan eksekusi yang kini hening. Ini tempat bukan sekedar penjara. Ini tempat mereka yang menunggu ajal, yang menyimpan dendam dan tatapan yang tak pernah hilang. Bahkan setelah regu tembak selesai, energi mereka tetap ada, mengawasi setiap langkah kita. Dani menelan ludah, gemetar hebat. Aku rasa aku tidak akan pernah bisa melupakan malam ini. Raka menepuk pundaknya. Kita harus menghormati mereka yang pernah di sini, tapi rasanya sulit melupakan. Aku tersenyum pahit, wajahku basah oleh hujan yang tersisa. Itulah kenyataannya. Beberapa tempat tidak pernah benar-benar kosong. Penjara ini adalah salah satunya. Jika kalian berpikir takut adalah sekedar bayangan, malam ini membuktikan sebaliknya. Dani menatapku, hampir menangis. Surya, aku ingin cepat sampai pos penjagaan dan pulang, tapi aku merasa malam ini tidak akan pernah pergi dari pikiranku. Raka mengangguk pelan. Setiap langkah terasa berat, setiap nafas terasa seperti disaksikan, tapi kita selamat. Itu saja yang bisa kita syukuri. Aku menoleh ke keduanya. Serius. Ingat, pengalaman ini bukan sekedar cerita. Ini pelajaran bagi siapapun yang berani menginjakkan kaki di sini. Tatapan, bisikan, dan energi mereka tidak akan hilang begitu saja.
Mereka akan selalu ada, menunggu, menguji keberanian manusia yang masuk ke tengah mereka. Kami mencapai gerbang keluar, dan penjaga yang berjaga menatap kami dengan mata heran. Mereka tidak tahu apa yang baru saja kami alami. Tapi kami tahu, dan itu cukup untuk meninggalkan rasa takut yang akan menghantui malam kami. Aku menatap Raka dan Dani, menepuk bahu mereka satu persatu. Kita berhasil keluar, tapi ingat, tidak semua yang terlihat hanyalah manusia. Beberapa di antaranya masih menunggu, dan mereka akan menunggu siapapun yang berani masuk lagi. Dani menatapku dengan mata berbinar meski masih ketakutan. Surya, aku rasa aku tidak akan pernah melupakan tatapan mereka. Aku tersenyum pahit. Itulah kenapa kita harus menghormati mereka. Jangan pernah meremehkan sejarah dan energi tempat ini. Ini bukan sekedar penjara. Ini adalah Nusa Kambangan, penjara terkutuk yang tak pernah benar-benar kosong. Aku menarik napas panjang, menatap ke arah laut yang gelap di kejauhan, dan berbisik pada diri sendiri. Malam ini, kami selamat, tapi penjara ini tetap berdiri, menunggu, siap menyapa siapapun yang berani menantang sunyinya. Raka menoleh kepadaku, ragu-ragu. Apakah kita bisa menceritakan ini pada orang lain? Aku mengangguk. Bisa, tapi mereka tidak akan percaya sampai merasakannya sendiri. Dani tersenyum pahit, menahan gemetar. Malam ini, aku belajar sesuatu, bahwa rasa takut itu nyata, dan terkadang lebih nyata daripada hidup itu sendiri. Aku menepuk bahu mereka sekali lagi, menegaskan satu pesan terakhir. Jangan pernah meremehkan tatapan mereka, jangan pernah meremehkan tempat ini, dan jangan sekali-kali melangkah sendiri di malam sunyi Nusa Kambangan. Kami melangkah menjauh dari gerbang. Hujan telah berhenti, tapi bayangan dan rasa takut tetap menempel di kulit. Malam itu meninggalkan pelajaran bahwa keberanian bukanlah tentang tidak merasa takut, tapi tentang melangkah meski takut itu nyata. Nantikan kisah mencekam berikutnya hanya di Ruang Sunyi.